Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Kembali mengunjungi Anda malam hari ini channel YouTube Rumah Sehat Nuswantara. Dan kali ini kami ingin mengajak Anda untuk mengkaji ya sekaligus menyimak satu topik yang amat sangat menarik ya. Mengapa? Karena ini talk show malam hari ini akan memberikan penjelasan kepada kita mengenai hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap rumit, dianggap klinik, dianggap mistis karena memang secara awam susah dipahami. Tetapi justru malam hari ini kami ingin menghadirkan satu penjelasan secara ilmiah bahwa ada beberapa hal yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang klinik mistis gitu, tetapi ternyata bisa terbukti secara ilmiah. Nah, apa itu? Yaitu tentang nafas, cahaya, energi, dan apa? Spiritual ya. Nah, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara nafas, tubuh, cahaya, dan energi itu dari perspektif mekanika kuantum? Nah, malam hari ini kami sudah menghadirkan seorang tamu yang beliau memang mengakui bahwa beliau bukan seorang fisikawan, bukan seorang ahli di bidang itu, karena memang latar belakangnya bukan seorang ilmuwan fisika, tetapi sudah bertahun-tahun fokus concern mempelajari tentang mekanika kuantum. Siapa beliau? Iya. Halo, selamat malam Pak Manuntun. Selamat malam Pak Aksan. Ya, Salam sehat. iya, salam sehat. Pak Manuntun ini adalah seorang pendeta, ya, seorang pendeta di Jakarta yang terkenal sekali ketika menyampaikan khotbahnya kepada jemaat di gereja itu sering menyentil-nyentil, sering mengutip eh, apa ya pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang bisa mendekatkan, mengantarkan jemaatnya untuk lebih dekat kepada spiritualitas. Nah, mengapa sih spiritualitas itu penting? Ya, nanti akan dijelaskan ya. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang beragama itu ternyata nggak dapat spiritualnya gitu kan. Nah, oke, nanti juga ada satu orang tamu yang akan menemani kita membahas tentang ini, yaitu Gus Sigit, yang dulu juga pernah hadir di Rumah Sehat Nuswantara. Beliau ini seorang pegiat pegiat spiritual juga, ya, dan memiliki beberapa komunitas. Salah satunya adalah komunitas Mendem Solawat yang ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan beliau juga sudah hadir, akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Gus Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Iya, wah terima kasih banyak ya Gus Sigit malam ini sudah bisa Siap-siap. rawuh di forum kita. Ya, baik kita mulai dari Pendeta Manuntun. Ya, saya ingin menanyakan satu topik yang sudah dibaca oleh para pemirsa nih. Apa kaitan antara cahaya dengan ruh manusia? Nah, bagaimana dari perspektif mekanika kuantum dan bagaimana pendekatannya ke spiritualitas ini Pak Manuntun? Silakan. Makasih Pak Aksan, tapi saya mau sapa dulu Gus Sigit, salam kenal. Siap. Salam kenal, Pak Pendeta, Pak Ya, Manuntun ya. Salam kenal dari Wonogiri, Pak. ya, terima kasih Pak, saya dari Bekasi. Siap, siap. Eh, Oke. Kembali ke pertanyaan Pak Aksan, sekali lagi saya cuma menegaskan bahwa saya bukan seorang fisikawan, hanya suka mengamati hal-hal yang berbau metodologi ilmiah sejak dulu gitu. Nah, saya sebetulnya awalnya itu benci sekali dengan apa yang sekarang saya nikmati sekarang. Wah, Jadi benci jadi cinta gitu. wah bikin penasaran ini Pak Manuntun. Apa itu? Iya. Nah, satu sisi saya profesi sebagai seorang agamawan dan pendeta pula, tapi saya itu berpikirnya selalu sangat-sangat rasional, materialis dan empiris begitu. Padahal agamawan itu ya jangan begitu harusnya. Jangan begitu banget. Karena semua kalau dipandang materialis dan empiris ya nanti nggak ada sisi-sisi spiritualnya gitu. Jadi seluruh teks-teks kitab suci
saya pandang selalu dengan pendekatan rasional yang sesuai dengan adab zaman ini lagi. Dan selalu saya pakai kiblatnya metodologi ilmiah. Sampai pada akhirnya saya ternyata menyadari bahwa apa yang ada di teks-teks kitab suci yang saya imani, ya teks-teks kuno lah kalau dari segi zaman, udah ribuan tahun yang lalu, ternyata lah ungkapan-ungkapan yang ilahi memang benar kepada manusia yang terbatas pemikirannya. Sehingga ketika akhirnya metodologi ilmiah muncul, nah rupanya akhirnya masuk kepada tujuan yang sama. Jadi intinya ketika berbicara tentang cahaya dan ruh manusia, saya mendapati bahwa ada titik temu antara eh, spiritualitas atau agama dengan keilmiahan, keilmuan, yaitu mekanika kuantum. Nah, kalau belajar mekanika kuantum ini, yang walaupun ini masih menjadi suatu pertanyaan besar, karena ada bahkan ilmuwan mengatakan ketidakpastian. Jadi hukum ketidakpastian Heisenberg itu karena tidak ada satupun yang memahami posisi dari suatu subatomic particle. Jadi dia menjadi superposition. Jadi nggak ada yang bisa menghitung sampai saat ini. Akan tetapi sifat-sifatnya itu dipahami dan saya percaya itu nanti akan semakin dinyatakan. Nah, saya melihat teks-teks kitab suci khususnya. Di kitab saya, itu ternyata hampir di semua agama menyatakan hal yang sama. Jadi nanti mohon Mas Gus Sigit juga memberikan pendapatnya kalau saya keliru. Tapi saya membaca beberapa literasi bahwa agama-agama Semawi, khususnya yang berasal dari Timur Tengah, itu punya pandangan yang sama bahwa cahaya itu adalah ruh manusia, gitu. Jadi cahaya itu adalah entitas yang ilahi itu sendiri. Nah, namun kalau di dalam kitab suci yang saya percayai, dikatakan bahwa di Amsal 20 ayat 27 itu ya, bahwa ruh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi ada tiga kata yang selalu dipakai, overlapping begitu di dalam kitab suci. Konsepnya begitu kuat. Cuma kalau orang nggak perhatian ke situ ya terabaikan. Cahaya, terang, pelita, api. Empat. Cahaya, terang, pelita, api. Nah itu ternyata mau menyebutkan perkara yang sama. Nah sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa ya disebut cahaya adalah ruh manusia? Kalau masih pakai kitab suci, di kitab suci konsepnya kuat bahwa yang ilahi itu adalah cahaya. Dia disebut sebagai sosok yang berselimutkan terang, kemegahan, kemuliaan. Itu Raja Sulaiman katakan dan ayahnya Daud katakan. Jadi gambaran tentang yang ilahi itu kalau kita pakai nalar kita sekarang, ketika dia menciptakan ciptaannya, yaitu sosok manusia, ya tentu dia memberikan sesuatu yang ada dalam hakikatnya, gitu. Ya. Karena Oke, mohon maaf Pak Manuntun ya. ya, Oke, saya tertarik dengan pernyataan bahwa eh, cahaya adalah ruh manusia gitu. ya, Dan kemudian roh manusia itu cahaya Tuhan itu juga manusia itu percikan dari cahaya Tuhan gitu ya. ya, Nah, percikan dari cahaya Tuhan oke. Nah, kemudian agar ini tidak nyambung ke nafas. menimbulkan atau orang kemudian bisa fokus berpikir pada cahaya itu sendiri. Cahaya yang dimaksud ini cahaya yang mana begitu? Mohon maaf, saya sebagai orang awam saya membayangkan cahaya itu ada cahaya matahari, cahaya lampu kan begitu. Iya, iya. Ya, gimana nih Pak Manuntut? Jadi kita juga bisa memaknainya sebagai cahaya yang kita pandang sekarang. Nah, sebetulnya kalau saya mau melihat itu dari sisi kitab suci, karena memang baru kitab suci yang mengatakan bahwa
cahaya ilahi itu di dalam diri manusia adalah ruhnya. Keilmiahan belum mengatakan itu sama sekali. Cuma keilmiahan memakai kata bahwa cahaya itu adalah penggeraknya adalah suatu kesadaran. Mereka sama-sama menyebut itu kesadaran. Nah, nanti kita mungkin akan bicara ke arah sana. Jadi ketika manusia tercipta, kitab suci memakai bahasa kuno. Allah membuat manusia itu hidup yang materialnya dari jasad, darah, dan daging. Tapi untuk membuat dia hidup, dipakailah istilah dihembuskan nafas kehidupan dari ruh ilahi. Nah, kalau ruh itu sesuatu yang berbeda dengan cahaya, maka tentunya sementara yang ilahi itu adalah cahaya itu sendiri. Segala sesuatu yang datang dari cahaya adalah cahaya. Maka ruh dan nafas ilahi itu adalah cahaya itu sendiri. Jadi pemberi pemberi kehidupan itu sendiri. Nah, nanti karena sebetulnya manusia itu adalah entitas dari cahaya. Setelah keberdosaan, kejatuhan, maka dia tampak sebagai jasad, darah, dan daging. Nah, sekarang ketika bagaimana mekanika kuantum saya aplikasikan ke arah sana, eh, elemen penyusun seluruh materi yang ada di jagat ini, termasuk tubuh, darah, dan daging manusia yang terdiri dari sel-sel itu. Nah, sementara sel-sel itu sendiri, kalau ditelusuri sampai ke dalam, itu terdiri dari molekul, DNA, RNA, membran, dan lain sebagainya. Itu sampai ditelusuri lebih ke dalam, itu pun terbuat dari yang disebut dengan atom. Nah, atom itu sendiri, kalau dibedah lagi, dia punya yang namanya subatomik. Itulah awam, bahasa awamnya. Nah, subatomik itu kalau kita belajar dulu, itu digambarkan sebagai ada 3 elementer, yaitu elektron yang mengelilinginya dan di tengah-tengahnya ada proton dan neutron. Nah, ketika dulu itu digambarkan seperti ya fisika-fisika klasik. Tapi setelah beberapa tahun belakangan ini, ketika dilihat lebih jauh, ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Apa yang digambarkan maksudnya. Jadi yang membuat proton dan neutron itu juga ternyata bukan seperti yang digambarkan itu nempel. Dia itu sendiri tidak nempel, lalu di sekelilingnya elektron yang berkeliling itu antara proton neutron yang tadi tampaknya nyatu itu dengan elektron itu ternyata jarak yang jauh sekali bandingannya. Jadi sekelilingnya itu adalah kosong. Nah, kekosongan itulah yang disebut oleh para saintis sebagai energi. Energi itu datang dari elektron tadi itu. Jadi energi elektron itu, cahaya itu yang disebut dengan cahaya. Cahaya itulah ternyata yang sebagai energi di dalam kekosongan itu. Ya, Jadi oke, oke. artinya, Ya, Pak Manuntun, kalau ya, boleh saya simpulkan ya, jadi ketika dilihat lebih ke dalam lagi, seluruh materi ini, termasuk tubuh manusia, itu di kedalaman yang sudah sangat dalam, di bawahnya atom, berarti di apa, kuak kali ya, ya, yang di kedalaman yang lebih dari atom, itu ternyata kosong, dan kekosongan itu adalah energi ya. energi, Oke, cahaya itu sendiri. energi, ruang kosong, energi, cahaya. Ya. Ya, Bagaimana maksudnya itu, Pak Manuntun? ya, Cahaya, karena ruang kosong, energi. energi itu ya datang dari cahaya itu sendiri. Jadi kekosongan itu ternyata isinya adalah cahaya, medan cahaya. Jadi cahaya sama dengan energi. Fisikawan selalu eh, membuat persamaan itu. Cahaya adalah energi, energi adalah cahaya. Makanya eh, ada rumus dari yang dibuat oleh Einstein dalam relativitas. E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan massa dikali konstanta. Konstanta itu adalah kecepatan cahaya.
300.000 kilometer per detik. Jadi energi adalah cahaya, cahaya adalah energi. Nah, Oke, jadi ya. Nah, kemudian bagaimana eh, konteksnya terhadap kehidupan manusia mengenai cahaya dan energi tadi? Bagaimana kemudian energi yang ada di dalam tubuh tadi itu kemudian mempengaruhi kehidupan manusia, atau mungkin bisa didaya gunakan, atau mungkin pengaruhnya apa terhadap kehidupan manusia? ya, mungkin saya sedikit lagi menjelaskan keadaan secara apa namanya ilmiah di tubuh kita. Jadi karena terdiri dari atom-atom, susunan atom-atom yang ada di tubuh manusia itu kan berbeda-beda. Sementara seperti DNA, RNA ini adalah jaringan-jaringan sel-sel terkecil, tapi yang menjadi pembentuk sifat watak dari manusia itu sendiri. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan itu, perbedaan-perbedaan susunan-susunan atom itu menentukan semua gerakan manusia itu, hal-hal yang membentuk kehidupannya, termasuk ketika dia uh, membentuk jati dirinya mau seperti apa, itu adalah itulah yang menentukan akan jadi apa dirinya nanti. Nah, karena nafas hidup manusia itu juga berasal dari elemen yang terkecil yaitu atom, maka itulah yang bisa diolah ketika seseorang punya niat apapun dalam dirinya, dia cukup menyadari bahwa nafas, jadi ini dalam imaniah ya, bukan ilmiah. Kalau dia percaya bahwa yang membentuk kehidupan itu adalah dari cahaya itu, maka cukup dia menyadari cahaya itu yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupannya, itu saja yang disadari melalui nafas. Nah, dengan itu, dengan hal yang sederhana itu bisa mengubah susunan-susunan atom di dalam diri manusia sesuai dengan ikhtiarnya, dengan maksudnya. Itu akan menggerakkan bahkan sampai sejauh di kedalaman sel sampai kepada DNA dan RNA. Pembentukan kromosom segala macam. Jadi artinya betapa hebatnya energi yang dihasilkan hanya oleh menyadari aliran nafas itu sebagai percikan ilahi, tapi bisa mempengaruhi takdir kita, mempengaruhi kepribadian kita, membentuk sesuatu yang berbeda dengan hari ini atau besok. Kira-kira itu.